Hai teman-teman, ini saya lagi manggang nastar. Saya kasih tahu ya nastarnya yang udah jadi. Nih, kuning. Nah, kelihatan ya. Ini anak saya sudah makan 2. Dia minta lagi. Saya bilang mau buat Lebaran, Idul Fitri. Saya bilang gitu. Saya nggak bikin video gimana resep-resepnya ya, bikin nastarnya. Saya lihat aja di internet ya. Karena saya nggak karena namanya cookies, kita bilang cookies ya. Bikin kue kering itu kan harus sesuai takaran ya. Salah-salah kan salah-salah nggak bagus ya jadinya ya gitu. Saya kan bukan ahlinya bikin cake kue, tapi ini berhasil pertama kali bikin nastar di sini. Ini berhasil. Saya pakai resep yang lain, biasanya ada beberapa resep banyak, tapi saya pilih yang resep ini nggak pakai susu bubuk, tapi saya pakai susu kental manis. Jadi kental manisnya di sini agak beda ya. Saya kayak creamer sebenarnya ya. Ini creamer yang aku pakai. Ini Nestle Carnation caramel. Saya pakai ini aja, kan kental manis sama aja ya. Kental manis kan sebenarnya dari karamel gitu kan. Nah ini yang masih di oven. Ini juga udah mau jam 7 malam ya, bener-bener buru-buru namanya. Ada masak, bener beresin rumah, urus anak-anak ya, bikin cake. Buat kayak gitu tuh sebenarnya mending beli ya, kan nggak ada yang jual di sini. Bikin aja lah. Terus tapi waktunya benar-benar yang gak ada, saya tuh yang susah banget waktunya gitu. Nanti saya share ya video-video pas kita Idul Fitri ya. Ini rambut tipis jelek. Rambut saya ini saya nanti kita share pas Idul Fitrinya, saya masak apa aja ya. Itu teman-teman, bawah jadi dan kuning cantik. Cantik banget sih, tapi kan untuk pemula lumayan ya. Saya 2 kali oles. Ini yang belum jadi, nunggu beberapa menit, nanti saya ambil olesin lagi gitu. Oke, demikian curhatan saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye teman-teman. Ini batch kedua. What's name? Apa namanya? Kue kacang. Kue kering kacang ya. Ini agak sedikit agak gosong sih sebenarnya yang matang. Nih, yang sudah ditoples nih. Ini kuning, saya pilih yang kuning yang ditoples. Ini nanti buat mertua. Suami suka banget kalau yang ini. Katanya enak banget. Kalau yang kemarin nyicipin nastar katanya nggak suka sama apa namanya nastar. Dia lebih suka ini kue apa namanya ini pasti name kue kacang. Ini saya cobain, saya ambil yang agak gosong, karena gak gosong sih sebenarnya. Saya pilih yang cantik ini di sini, yang cantik kuning. Katanya moist banget, lembut, enak banget katanya kami. Ini kalau dijual di sini katanya ini yang kue-kuenya orang sultan katanya. Posh gitu, posh kan ya, kayak posh people itu kayak sultannya orang sini katanya. Ibunya bakalan suka banget karena
Rasanya crunchy banget. Saya tuh ini baru pertama kali saya bikin kue peanut ya. Resepnya itu dia bilang mau lagi, katanya enak banget. Please. Nah, resepnya ini, jadi saya kan ini pertama kali, nah saya pakai resep ini, tapi resepnya ini saya kok dari resepnya ini dia minyaknya ini kurang, jadi adonannya tuh kayak gembradak apa ya, Indonesianya gembradak. Jadi adonannya itu kurang lengket gitu ya. Jadi kayak pecah-pecah. Nah, saya kan nggak bisa nyetaknya kan kalau ini. Jadi saya inisiatif tambahin minyak sendiri dari lebih, sampai adonannya saya bisa kalis gitu ya. Sampai nggak bisa saya pegang loh. Saya cetak gimana? Saya terus khawatir. Kok saya ini lihat di apa namanya, di ini masih agak lembek. Saya baru pertama kali bikin peanut ini dari butter ya, saya nggak bikin dari kacang sangrai sendiri, tapi saya peanut butter karena anak nggak suka peanut butter, jadi saya pakai daripada dibuang ya. Saya nggak terlalu suka peanut butter juga, saya pakai buat ini apa namanya, peanut kue kacang. Rempong bener, saya bikin kue kacang buat lebaran. Nah, jadi itu saya bikin kue kacangnya dari peanut butter. Terus saya lihat di oven itu agak kurang, masih kayak lembek gitu ya, padahal udah mateng. Akhirnya kayaknya agak ini agak, saya tinggalin agak lama, akhirnya agak kering kayak gini. Tapi terus saya yang lainnya saya coba yang nggak terlalu kering, mateng ternyata. Namanya baru pertama kali bikin tapi sukses lah. Yang jadi cantik tuh masih banyak. Jadi cantik tuh banyak, juga cantik lah ya. Ini kelihatannya kayak gini tapi nggak gosong, ini sebenarnya nggak gosong. Nih nggak gosong nih, pas, pokoknya pas warnanya. Gitu teman-teman, lebaran sudah siap keringnya. Demi lebaran ya, sempetin bikin kue. Saya lagi nggak puasa teman-teman, jadi saya bikin kue. Ini saya lagi dapet kemarin, sebelum dapat juga saya puasa kan, saya turun langsung gratis berat badannya, sama suami nggak dibolehin puasa karena saya menyusui, puasa 16 jam. Suami nggak tega, saya kan juga lagi pas itu penyembuhan habis sakit kan ya, habis kena covid kan, kita habis kena covid, terus saya lagi masa penyembuhan. Jadi kalau bisa asupan vitamin nutrisinya dipasin gitu. Saya puasa 16 jam, menyusui anak katanya berlebihan banget. Suami turunnya langsung gratis dalam waktu seminggu aja udah langsung turun banget. Saya bener-bener turun drastis sih, namanya anak saya kuat minumnya, pas puasa juga dia dapat pilek, batuk sih, pilek gitu ya, ketularan emasnya dari sekolahnya kayaknya dia dapat ya. Jadi kasihan lah, saya gempur ASI gitu kalau tiap lihat pilek kan gempur ASI. Nah saya gempur ASI, sayangnya puasa sama suami udah bukanya jam 8:30. Nah, suami tidur jam 7 udah harus tidur karena besoknya kerja. Nah, saya buka sendirian sama anak-anak, besoknya sekolah. Aduh repot banget puasa di sini sama anak
bayi sama anak kecil sekolah TK, antar jemput, terusan saya antar jemput kan jalan kaki ya. Nah, puasa, terus urusin anak, itu bener-bener repot lah. Kalau bukanya aja, saya buka jam 8:30, itu makan langsung tidur buru-buru. Nidurin anak-anak sih nggak ada yang nidurin anak-anak, suami udah tidur jam 7 karena dia harus kerja pagi jam 3:30 sudah, jam 3:30 dia sudah harus bangun kerja pagi sih, dia sudah bangun siap-siap pagi gitu, siap-siap kerja. Nah, saya kelawalahan sendirian sama anak, buru-buru makan aja, buru-buru langsung ke kamar tidur gitu. Nah terus sahur pun ya saya makannya di atas, nggak tega ninggalin bayi di bawah, saya buru-buru gitu ya. Dia dengar kalau saya nggak ada di kamar gitu kan, nggak ada di kamar, kita kan tidur bareng anak saya gitu. Jadi kalau dia tahu aku bangun nggak di kamar lah, dia langsung bangun. Jadi saya makannya tuh di kamar, apel buah aja. Nah kan kurang kan, makan buah aja kan kurang. Saya kuatnya pakai minyak habat gitu kan, minyak habat campur madu itu bikin saya kuat. Saya kuat, nggak lapar, tapi bener-bener bikin berat badannya turun gitu karena saya kurang makan, makanya kurang buat ke anak gitu kan. Karena habis buka kan nggak ada waktu banyak. Kalau di Indonesia kan jam 6 kita masih banyak, habis terawih kan masih ngemil gitu. Nah saya nggak ada waktu buat ngemil, habis makan buru-buru tidur gitu kan, nidurin anak gitu. Benar-benar nggak ada waktu buat ngemil, waktunya kan bener-bener pendek di sini. Udah kalau ibu menyusui udahlah susah banget lah di sini. Di sini susah. Kalau suami juga pas lagi kemarin kan, kalau lagi hari kerja dia nggak puasa kan, dia kan kerjanya fisik banget, jalannya ini banget fisik, dari pagi harus cepet gitu kan. Dia nggak kuat, bilang nggak apa-apa kalau nggak lagi kerja, nggak puasa nggak apa-apa kalau karena kamu belum kuat gitu kan. 16 jam terusan. Suami saya itu kan tukang makan ya, malam-malam aja makan 12 malam, makanya gede dia, makan terus kerjanya. Terus kayak gitu, habis kerja berat gitu kan fisik, nggak suruh puasa, susah dia.